Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul kelima yaitu VLAN dan trunking. Siswa CCNA 200-301 bagian 1. Ya, materi kali ini ada 13 yaitu apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar trunk, mencoba ping antar VLAN, belajar layout trunk, membuat topologi ruangan 3, trunking pada MLS, teori dynamic trunking protocol, praktik dynamic trunking protocol, apa itu NTAG dan TAG, apa itu native VLAN, konfigurasi native VLAN. Pertama di sini kita masuk ke materi pertama yaitu VLAN, Virtual Local Area Network. VLAN memiliki dua fungsi yaitu memanajemen perangkat-perangkat yang terhubung dan memecah broadcast domainnya. Kita memiliki contohnya di sini yaitu sebuah contoh. Di sini ada ruangan ada 9 PC. Di sini PC-PC ini terbagi jadi 3 baris atau divisi, yang dimana setiap divisi ini memiliki 3 PC. Dan setiap PC ini memiliki setiap divisi ini memiliki sebuah subnet yang berbeda-beda. Contohnya di sini divisi pertama memiliki subnet mas yaitu 192.168.10.0/24 dan divisi 2 memiliki IP 192.168.20.0/24. Lalu di sini divisi ketiga memiliki IP 192.168.30.0/24. Ya, dan juga mereka memiliki sebuah bandwidth yang berbeda-beda. Contohnya di sini divisi pertama yaitu engineering di VLAN 10. Dan juga di sini divisi kedua yaitu programming yang berada di VLAN 20. Dan juga di sini divisi ketiga yaitu marketing yang ada di VLAN 30. Dan semua divisi ini terhubung ke satu switch yang ada di sini. Dan di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer dan saya di sini memiliki sebuah topologi. Di sini ada 2 divisi. Ada divisi 1 kita namai programming dan divisi 2 di sini marketing. Di sini kita memilih divisi 1 sebagai VLAN 10 dan divisi 2 sebagai VLAN 20. Di sini saya juga sudah mengisi IP-nya. Ya, dan IP-nya ada di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke switch. Kita memasuki CLI, kita klik enter, enable, lalu kita masuk ke mode global configuration. Setelah itu kita masuk ke mode, kita ketik VLAN dan kita masuk ke konfigurasi VLAN, lalu kita namai VLAN-nya. Seperti yang tadi kita namai, kita namanya programming. Dan kita exit. Selanjutnya kita ke VLAN 20 yang divisi kedua, lalu kita namai marketing. Dan selanjutnya kita keluar lagi, dan di mode ini kita ketik show VLAN brief. Ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ada VLAN 1 dan tugas kita di sini adalah memasuki VLAN 1, 2 dan 3 ini ke VLAN programming dan juga VLAN 45 FA 050607-nya ini ke marketing sesuai yang ada di sini. Seperti yang kita lihat. Ya, sesuai yang ada di sini. Ya, jadi kita akan masuk ke global configuration. Lalu kita ketik VLAN 10
Lalu kita klik interface FA 0/1. Lalu kita klik switch form, akses VLAN 10. Lalu kita exit. Kita lakukan lagi VLAN 10. Untuk lebih gampang kita bisa pakai interface range FA 0/2-3. Lalu kita klik lagi 10. Nah, lalu kita lakukan yang sama ke VLAN 20. Kita keluar, lalu keluar lagi, dan kita klik ketik show VLAN wave lagi. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, pas Ethernetnya sudah pada masuk ke tempat yang sesuai. Ya, jadi di sini saya sudah selesai membuat yang ini. Di sini saya sudah membuat lagi yang baru dengan IP yang baru juga, tapi akhirnya lanjutan dari yang divisi 3 ini, itu 4, di sini 5, di sini 6, dan untuk divisi 1 IP-nya sama untuk divisi 1 yang ini juga, dan ini juga sama untuk yang ini. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang trunk. Apa itu trunk? Trunk itu adalah menghubungkan dari switch 1 ke switch 2, begitu juga sebaliknya switch 2 menghubungkan ke switch 1. Sebelum kita belajar trunk, kita akan mencoba ping dulu PC1 ke PC2. Ya, successful. Dan PC2 tapping ke PC3, successful juga. Lalu kita akan mencoba ping PC1 ke PC4. Ya, gagal karena di sini sudah berbeda blok subnet. Jadi pasti gagal. Ya, kita akan memasuki materi trunk. Pertama kita hubungkan switch-nya dulu, lalu bisa kita lihat di sini FA07. Kita masuk ke switch-nya. Lalu kita klik enable, lalu masuk ke global configuration, lalu kita klik FA 0/7, yaitu pas Ethernet yang tadi kita sambungkan antara switch ke switch. Lalu kita ketik switch port mode trunk, lalu kita exit, lalu kita do show interface trunk. Seperti yang kita lihat di sini FA07-nya sudah trunking. Ya. Lalu kita masuk ke switch kedua, kita klik enter, kita masuk ke mode global configuration, lalu kita masuk ke interface channel 7, ketik lagi maksud unit trunk, exit, lalu kita do show VLAN, maksudnya interface trunk. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita sudah FA07-nya sudah trunking juga. Ya, jadi kita di sini masuk ke materi kelima, yaitu belajar ping antar VLAN. Untuk lebih jelasnya kita pakai simulasi saja.
Di sini kita delete dulu semuanya. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Jadi kita bisa lihat paketnya terkirim ke switch, lalu switch mengirim ke PC2 dan PC3, dan ke switch mode PC2 dan PC3 ini IP-nya tidak sesuai sama yang kita minta. Lalu dilanjut dikirim lagi, dan di sini PC7-nya sudah menerima, lalu PC7-nya akan mengirim balik paketnya ke PC1, dan PC1 akan mengirim paket ping ke PC7. Dan dibalikan lagi ke PC1. Dan PC1 menerimanya. Selanjutnya kita coba PC dari divisi kedua, PC4 mengirim paket ke PC11. Di sini paketnya dikirim ke switch dan juga ke PC. PC11 hanya PC11 yang menerima, lalu dikirim balik paketnya. Dan PC4 akan menerima kembali paketnya dan mengirim paket ping ke PC11. PC11 menerimanya dan mengembalikan lagi paket pingnya ke PC4. Ya. Lalu kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu belajar lawat terang. Oke. Jadi untuk materi ke-6 kita sini cek masuk ke switch, lalu kita masuk lalu kita di sini klik show face. Ya, di sini kita bisa lihat VLAN allowed on terang masih 1 sampai 1005, ini masih default. Dan untuk VLAN allowed and active management domain itu adalah VLAN yang sudah mencoba untuk melewati EVA07 ini. Jadi kita bakal global configuration, itu kita ketik. Nanti kita di sini bakal ketik interface EVA07, lalu ketik switch port allowed VLAN 10. Ketik lagi VLAN 20. Kita ketik to show interface. Ini kita memasuki mode interface EVA07, lalu ketik switch port dan akses switch port terang, lalu allowed VLAN 10,20. Exit lalu di show face. Ya, seperti yang kita lihat di sini VLAN allowed terangnya sudah 10 dan juga 20. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membuat praktik VLAN 3 ruangan dengan topologi yang sama seperti ini. Ya, di sini seperti yang bisa dilihat, topologi ketiga sudah dibuat. Saya juga sudah mengisi IP-nya. Dan untuk trunking dan juga VLAN-nya sudah saya lakukan semua sama seperti sebelumnya. Dengan bedanya IP-nya ini berkelanjutan dari sebelumnya. Berkelanjutan dari yang ini. Ya, sekarang kita coba ping PC1 dengan PC14. Gagal. Ya, jadi di sini kita akan coba tes ping. Successful. Lalu kita coba tes ping yang PC11 sama PC16. Successful juga. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang multi-layer. Sekarang kita akan ke materi, yaitu
multi-layer switch VLAN. Di sini ya, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu ke multi-layer switch. Di sini kita akan memakai yang ini, switch yang ini, lalu kita akan sambungkan dulu. Lalu kita akan menuangkan dulu. Ya, seperti yang kalian lihat di sini EVA 08-nya sudah trunking. Selanjutnya kita akan ke multi-layer switch-nya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini kita di rejected, yaitu ditolak, berarti tidak bisa, karena di sini switch itu atau trunking itu ada dua mode. Itu mode ISL yang milik Cisco dan juga mode 812Q yang open, yaitu secara general. Dan di sini multi-layer switch memiliki mode trunk, yaitu yang ISL. Sedangkan untuk switch biasa ini yang kita pakai biasanya memiliki yang 812Q. Dan untuk mencocokkannya kita akan keluar dulu, lalu kita akan isi tanggal 1. Ya, untuk mencocokkannya kita harus melakukan komen seperti ini. Switch port bank encapsulation button Q. Lalu kita ke mode trunk, trunk. Ya, seperti yang kalian lihat di sini VLAN-nya EVA 01-nya sudah trunking statusnya. Dan ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi kita di sini masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang dynamic auto dan juga dynamic desirable. Di sini kita akan membahas tentang ini nih. Ya, di sini yang bisa kalian lihat, ya, kita masuk ke materi ke-9. Sebelumnya kita sudah belajar tentang trunk dan akses. Akses itu yang berarti bagian dari N, dan trunk itu adalah bagian dari switch. Dan di sini kita akan belajar tentang dynamic auto dan dynamic desirable. Ya, ketika dynamic auto bertemu juga dengan dynamic auto, switch dynamic auto bertemu dengan switch dynamic auto akan menghasilkan akses. Namun ketika kita bertemukan dynamic auto dengan dynamic desirable, akan bertemu trunk. Tapi ketika dynamic auto dan juga ketika dynamic auto dan trunk bertemu akan menghasilkan trunk juga. Namun ketika dynamic auto dan akses bertemu akan menghasilkan akses. Ya, dan dynamic auto ini memiliki sifat menunggu, dan dynamic desirable ini memiliki sifat mengajak, dan juga trunk ini memiliki sifat yang memaksa, sama seperti akses. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-10, yaitu praktik. Selanjutnya kita masuk ke materi 10, yaitu praktik dinamik. Kita pakai buah switch dulu.
Lalu kita sambungkan. Lalu kita ke CLI, enable, lalu show F01. Di sini kita bisa lihat administratifnya, modenya dynamic auto, dan operasional modenya static access. Untuk administratif modenya ini adalah mode yang kita pakai, yang kita gunakan untuk diedit-edit. Dan operasional modenya ini adalah hasil dari administratif modenya. Dan untuk switch satunya, show nomor 1. Di sini juga sama, masih dynamic auto dan static access. Dan untuk menggantinya, kita akan masuk ke mode global configuration, lalu ke interface F01-nya dulu, dynamic is. Lalu kita show interface F01. Ya, seperti yang kita lihat di sini administrative mode-nya sudah menjadi dynamic desirable dan operational mode-nya juga sudah menjadi trunk. Lalu kita cek switch yang satunya lagi. Maaf, salah. Ya, di sini administrative mode-nya masih dynamic auto, tetapi operational mode-nya sudah menjadi trunk mengikuti switch yang satunya lagi. Kita lanjut ke materi ke-11. Ya, untuk materi ke-11 kita akan mempelajari tentang tag dan untag. Di sini kita akan masuk ke simulation panel. Kita delete dulu. Kita akan mengirim paket dari PC1 ke PC8. Ya. Jadi di sini ASP-nya diberi nama .1q header dan itu adalah tag. Tag adalah ASP yang diberi nama .1q header seperti ini. Dan yang tidak diberi nama adalah yang untag. Kita lanjut ke materi ke-12. Untuk materi ke-12 yaitu native VLAN, kita akan mempelajarinya. Pertama kita ke switch dulu. Lalu kita klik ya, di sini yang bisa kalian lihat F10708 native VLAN-nya masih 1, yang berarti masih default. Ya. Jadi native VLAN ini sebenarnya adalah nama untuk paket yang tidak diperlukan. Jadi semisalnya paket PC3 akan mengirim paket ke PC8. Paketnya akan terkirim ke switch, lalu switch akan mengirim ke switch ini dan juga PC-PC yang lainnya. Ya. Jadi untuk paket yang tidak terkirim itu kan pasti tidak ada namanya, dan untuk yang terkirim pasti ada namanya yaitu .1q. Sedangkan untuk paket yang tidak ada namanya itu adalah paket yang native VLAN itu. Kita lanjut ke materi ke-13. Sekarang kita akan belajar untuk konfigurasi native VLAN. Pertama kita cek dulu.
Di sini masih default native VLAN-nya. Langsung saja kita ke global configuration, lalu kita ke interface server 0/7. Lalu kita ini salah, switch port aktif VLAN 20. Kita exit lagi, lalu show interface. Ya, di sini native VLAN-nya sudah menjadi VLAN 20. Kita ke switch yang ketiga, enable. Kita masuk global configuration, server 0/7. Lalu kita lakukan yang sama seperti tadi, VLAN 20. Lalu kita ke interface, ulang lagi, dan di sini sudah menjadi 20. Ya, selanjutnya kita akan tes ping. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan simulasi. Ya, di sini kita akan tes ping dari PC 9 ke PC 15. Next. Ya, di sini kalian bisa lihat namanya sudah berubah menjadi Ethernet 2 ya, dan ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.